Pernah nggak sih Decin dihujat? Sering Teh. Sering dihujat seperti Ya, apa nih? jadi kayak nyalahin niqab, terus kayak status kan banyak orang yang tersindir tuh kayak nge-unfollow gini terus dikatain sombong dan lain-lain gitu kan. Padahal kan maksud kita nggak gitu ya Teh. Maksudnya kita misalnya dia nulis nih, kan dia suka nulis kayak nulis sesuatu itu kayak itu emang buat diri sendiri gitu ya. Kita share, siapa tahu kan di luar sana sama kayak kita perasaannya. Kayak gitu sih. Terus sama kayak niqab juga kayak ngapain sih pakai niqab masih gini kan, namanya orang masih proses belajar ya Teh ya. Betul. Ada orang yang benar-benar dia tuh udah benar-benar gak kelihatan di sosial media gitu, karena ya dia udah ini prosesnya gitu, sedangkan dia kan masih kayak hijrah juga baru gitu. Jangan kayak dihujatnya tuh yang bikin kayak dia down, kayak udah akan kayak gini lagi kayak gitu. Ya teman-teman jangan dihujat ya, please jangan. Malah harusnya disupport. Kalau Depot gimana? Pernah dihujat juga? Atau dinyinyirin sama teman-temannya? Wes. Selama ini belum sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan. Teman-teman Depot jangan sampai nyinyirin Depot ya gitu kan. Atau Decin juga gitu, karena mereka berdua ini emang sedang belajar berhijrah. Bukan belajar ya, tapi sedang proses hijrah. Jadi perjalanan hijrah mereka itu jangan sampai kalian hujat. Karena dengan kalian hujat, kasihan atau merekanya ya nanti tiba-tiba mereka harus kembali kepada semula. Kembali ke semula seperti itu ya. Kita doakan buat teman-teman kita itu supaya istiqomah, dan kita juga akan mendoakan kalian yang ada di sana untuk segera berhijrah. Mending berhijrah deh ya gitu, karena ya kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan ya nggak sih. Kalau kita tahu umur kita besok, pasti kita hijrahnya sekarang, langsung hijrah seperti itu. Oh iya, Tete mau nanya nih buat kalian semua. Kadang kan orang itu mikirnya hijrah itu harus berpakaian rapi gitu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana sih? Enggak sih. Enggak. Siapa yang mau jawab nih? Coba Decin apa Depot nih? Aku dulu berarti ya. Oke. Ini Decin ya, itu Depot ya. Oke. Jadi nggak melulu yang hijrah itu harus langsung berniqab, langsung pakai gamis dan lain-lain. Pasti butuh proses kayak dia dulu. Jadi misalnya nih dari dulu yang suka pakaiannya pendek, digantilah pakai kulot, belajar. Habis itu mulai pakai rok, walaupun hijab masih yang ala-ala berbelit gitu loh. Yang kayak gitu. Apa jilbab sih ya? Iya, yang dibelit-belitin gitu kan dulu. Terus habis dari situ mulai pakai gamis. Kayak gitu sih kalau menurut dia. Nanti juga perlahan-lahan nikmatin aja sih kalau dia mah proses. Terus kalau emang lagi gerah banget nih pakai hijab, kalau dia mah kayak ingat lagi perjuangan awal dia dulu nggak pakai hijab tuh seperti apa, susahnya kayak gimana. Kayak gitu sih. Jadi kalau Decin tuh kayak nginget lagi masa dulu sebelum berhijrah gitu ya. Jadi ketika kita udah di puncak perjalanan, kalau misalkan pengen balik lagi, inget lagi aja ketika kita berhijrah dulu gitu, karena pasti ya berat banget ya awalnya gitu kan. Maka dari itu nggak mungkin kita ketika hijrah melepas begitu aja, karena perjalanannya itu berat banget. Nah kalau Depot gimana? Udah kejawab deh. Enggak, kan pasti ada yang beda ya, ada yang pasti beda. Kalau Depot gimana nih? Kalau misalkan tadi tuh pertanyaan aku juga lupa lagi. Apa sih pertanyaannya tuh? Kalau hijrah tuh nggak Iya. Pertanyaannya itu kalau misalkan hijrah itu kan nggak langsung brutus gitu kan, harus pakai niqab, harus apa. Nah kan sekarang juga ini kan pilihan sebetulnya ya, pakai niqab itu pilihan. Nah, aku juga belum ya. Nah nanti juga belum rencananya sih belum ya. Oke ya, ini mah nggak pilihan gitu. Nah menurut Depot gimana? Kan ada nih kebanyakan orang yang suka bilang kayak gini, mending hijrahin dulu hati lah daripada nutupin dulu ini gitu ya Teh. Benerin dulu aja sikapnya gitu ya, daripada langsung dikerudung apa gimana. Tapi kan sebagai seorang muslimah kita emang sudah diwajibkan wajib untuk menutup aurat. Jadi kalau misalkan kita menghijrahkan sikap kita, menghijrahkan pemikiran kita mungkin ya, tanpa kita menutup aurat, berarti kan masih ada satu dosa yang kebuka. Seenggaknya kalau misalkan kita menutup aurat, berarti ada satu dosa yang tertutup, yaitu menutup aurat.
Nah seperti itu teman-teman, jadi jangan nunggu hatinya dulu dihijabin, jangan dulu kelamaan gitu kan, mending sekarang aja gitu, karena kan kalau itu kewajibannya udah ada di surat di Al-Qur'annya udah ada gitu ya itu mah. Jadi kalau misalkan kalian memiliki pendapat bahwa yang harus hijrah itu adalah hatinya, salah besar. Namanya hijab itu wajib buat perempuan gitu. Meskipun bener ya, nggak harus langsung kayak Nggak harus blus kan orang Soalnya pasti kan- mikirnya hijrah itu ini ya apa sih namanya, tiba-tiba harus pakai gamis gitu kan, tiba-tiba harus pakai kerudung panjang gitu kan, nggak juga. Pasti kalian juga berproses kan. Kalau tadi Decin itu yang tadinya pakai jeans mungkin jadi sekarang pakai kulot, bertahap ya ternyata. semuanya emang semuanya butuh proses, nggak langsung kayak langsung ada di puncaknya, enggak kan? Enggak. Kayak naik tangga aja gitu kan, Betul. step by step gitu. Step by step, betul sekali ya. Terus kali ini apa teh, kebanyakan orang yang ngelihat kita dari luar jadi kayak, oh itu udah hijrah, udah penampilannya kayak gitu. Jadi pendapat orang, oh jadi harus kayak gitu, tanpa tahu kita prosesnya gimana. Betul. Jadi orang taunya dari luar aja gitu. Ya, jadi tolong hargai prosesnya. Jangan caci hasilnya. Hargai proses, jangan caci hasilnya. Karena apa ya? Kita itu punya masa lalu, semua punya masa lalu, dan masa lalu kita mungkin kelam, tapi kita masih punya masa depan yang suci, yang cerah. Ya nggak sih? Masa depan kita yang suci ini kita harus benar-benar siapin untuk diri kita yang harusnya seperti apa yang Allah inginkan, seperti itu. Next ke pertanyaan yang berikutnya dari Sherina.aptr. Kak, hijrah kan butuh temen buat saling menguatkan, tapi gimana kalau teman kita nggak seperti itu, nggak mendukung lah ya mungkin. Nah gimana tuh Decin? Ini buat Decin ya pertanyaan, buat ini pertanyaannya real ya, nggak faktual, real. Buat Beneran ini mah. Nih mesti nggak percaya, tuh dah ya. tentang teman ya teh. Kalau dia mah alhamdulillah, teman-teman yang mungkin kalian lihat di IG dia tuh sebagian dari online, terus ketemu di masjid yang kayak gitu, dan alhamdulillah sampai silaturahminya tuh sampai sekarang gitu. Jadi sekalinya kita ketemu ya ke kajian gitu, nggak ke tempat kayak bioskop. Kan rata-rata teman kalau silaturahmi gitu ya teh, kayak ngajakinnya tuh nongkrong di mana, sedangkan dia sama teman-teman mah diusahakan kumpul yuk di masjid ini kajian, sekalian itu niatnya silaturahmi juga gitu, bukan sekadar kajian juga gitu. Itu sih kalau sebenarnya ada beberapa teman yang misalnya nggak ngedukung dia, ya nggak apa-apa sih, dia mah cuma bisa doain doang kayak gitu. Selagi misalnya kita udah bisa berbuat, terus dianya udah nggak mau berubah juga, ya dia mah bisanya ngedoain. Terus dia juga saling ngedukung juga sih sama dia ngedukung dia, tapi misalnya dia nggak bisa apa sih kayak bareng-bareng sama dia, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan pilihan masing-masingnya teh. Hidayah juga di tangan Allah gitu. Misalnya selagi dia bisa ngasih tahu, ya ngasih tahu aja gitu, terserah dia mau dengerin atau enggak, yang penting tugas kita udah nyampe gitu ke dia. Gitu. Wow, panjang sekali. Keren. Iya ya. Jadi kadang kan teman itu ada yang memang setuju, ada yang enggak ketika kita berhijrah. Tapi ya kita mah perlihatkan aja perubahan kita yang baik kepada teman kita. Nanti teman kita juga bakal balik lagi ya ke kita gitu kan. Enggak yang tiba-tiba ketika kita hijrah teh menghindar. Ada juga nggak ya? Ada yang menghindar. Oh ada. Ada yang ngerasa gini, kayak ngerasa karena dia udah kayak gini, jadi dia tuh kayak, aku udah nggak pantas temenan sama kamu. Ya Gitu. ampun. Iya teh ngerasa kayak itu. Seperti itu. Iya. Jadi Wah. dia tuh kayak sedih, kayak aku masih kok kayak dulu, cuman kayaknya mungkin sifatnya ada yang rada beda, ada yang kayak nggak sama cowok lagi. Mungkin teman-teman cowok kayak kaget juga atau risih, kayak ih nggak mau dipegang gitu. Kali dulu mah kan kayak masih belum tahu ya teh. Kayak gitu sih. Ada yang sampai kayak, kamu udah gak pantas temenan sama kamu, kayak gitu, kayak ih ya Allah, kata dia tuh masih kok sama kayak dulu, kayak gitu sih. Wow. Sedih ya. Oke ya. Buat teman-teman dia tuh sayang sama dia. Udah sayang banget sama dia. Dia tuh sayang sama kamu. Nah, Sama sama teman-teman teman-teman kalian. Sayang. Oke, pertanyaan ketiga.